Persembahan dan persepuluhan adalah hal yang sering kita lakukan di gereja. Banyak ajaran yang mengatakan bahwa persembahan yang kita berikan akan dikembalikan berpuluh-puluh kali lipat. Ada juga yang mengatakan sikap dalam memberi persembahan seharusnya tanpa imbalan. Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen dalam memberi persembahan? Apakah benar kita memberi persembahan supaya tambah berlipat-lipat? Talkative. Let's talk about it in perspective. Halo semuanya, kembali lagi dengan Talk Active, talking about perspective. Talkative adalah konten yang membahas tentang fenomena, kejadian, dan berita terkini melalui perspektif Injil. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang cukup kontroversial di dalam gereja, yaitu persembahan. Money! Coming to me now! Money! Coming to me now! Money! Anointing. You put some up here. Woo! Put this anointing on it. Or put this anointing on it. I tell you what, you put something up here. I'm put this anointing on this money, man. Kita seringkali mendengar ajaran mengenai persembahan yang cukup menyenangkan hati kita ya sejujurnya. Kenapa? Karena katanya dengan memberi persembahan atau persepuluhan, Tuhan akan memberikan kita berkat materi dan terobosan-terobosan lebih banyak dibanding ketika kita tidak memberi. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dan fungsi awal persembahan itu? Apakah memang persembahan adalah metode dan cara yang digunakan untuk memohon Tuhan menyelesaikan persoalan kita? Mari kita cari tahu apa tujuan awal Tuhan mewajibkan pemberian persembahan dan persepuluhan. Di Perjanjian Lama, Tuhan memerintahkan adanya persembahan dan persepuluhan untuk mendukung kaum Lewi yang tidak mendapatkan bagian tanah di Kanaan. Kaum Lewi memang sengaja dikhususkan untuk mengelola kebutuhan spiritual dari bangsa Israel, sehingga mereka pada dasarnya memang tidak bekerja dan menggunakan uang dari persembahan dan persepuluhan tersebut. Dari tujuan awal dibuatnya persembahan dan persepuluhan, kita dapat melihat bahwa ternyata dasar motivasi Tuhan mengadakan hukum tersebut adalah untuk kasih. Now many people are very selfish and it's very hard for them to give to other people, but it's not supposed to be. It's not a legal law thing. It is more a heart thing where you want to help other people. If you have God's Spirit in you, He will guide you in moments, certain situations where you know, I have to help this person. Persembahan dan persepuluhan adalah bentuk kasih suku-suku Israel kepada suku Lewi karena dedikasi dan pelayanan mereka kepada Tuhan. Selain itu, persembahan dan persepuluhan digunakan untuk terus mendukung penyebaran Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Who is Jesus to you? I don't know. Okay. I guess for me it's nothing. Okay. I guess it's someone for people who consider themselves Christian, but for me it's nothing. Okay. Jesus to you. Jesus is one of the prophets Okay. who was sent by God to provoke or to spread Christianity. Bahkan Tuhan sendiri Sang Pencipta juga memberikan persembahan kepada kita. Tentu bukan untuk menyelesaikan masalahnya, bukan, melainkan karena Dia mengasihi kita. Apa persembahan yang dimaksud? Apakah terobosan finansial, kesehatan, dan pemulihan keluarga? Itu adalah hal yang baik, tetapi bukan hal yang terpenting. Pemberian dasar Tuhan adalah dirinya sendiri yang harus mati untuk menyelesaikan masalah terbesar kita, yaitu masalah dosa. KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Polisi Batubara akhirnya menangkap pejabat secara publik cemburu dan kekasihnya Bansos kembali. Angka perceraian di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur meningkat. Nah, awal dari tujuan diadakannya persembahan saja mungkin sudah kurang match dengan apa yang digaungkan di masa kini ya. Jika persembahan adalah kunci untuk menjadi semakin sukses dan semakin kaya secara materi, maka persembahan yang kita lakukan itu fokusnya adalah untuk diri sendiri.
berbeda dengan versi persembahan kekristenan yang dilakukan dengan dasar kasih dan pengorbanan. Berarti, apakah kita tidak perlu dan tidak usah memberi persembahan? Sebenarnya melalui persembahan kita dapat mengerti motivasi hati kita. Jika kita memang mengasihi gereja kita dan bertumbuh karenanya, maka kita tidak akan terbeban memberi persembahan dan persepuluhan kepada gereja kita. Tidak hanya persembahan berbentuk materi, bahkan pengorbanan lain seperti pelayanan, ketepatan waktu, gesekan, dan hal lainnya tidak akan membuat kita bersungut-sungut dan mengeluh. Yang terpenting adalah motivasi hati. Kita memberi persembahan bukan karena kita semakin diberkati, tapi kita memberi karena kita sudah terlebih dahulu diberi berkat terbesar, yaitu Sang Anak Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib untuk menebus kita semua yang berdosa ini. Jadi, apakah selama ini Anda hanya memberi persembahan sebagai barter agar Tuhan membayar Anda dengan sesuatu yang lain? Ataukah Anda memberi karena Anda tahu bahwa Tuhan sudah mengasihi dan menyertai hidup Anda? Bagaimana menurut Anda? Bagikan perspektif dan pandangan Anda di kolom komentar di bawah dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share konten ini. Keep seeing Christ perspective and God bless you.